Pada saat terjadi akumulasi kecarut-marutan pola pikir yang sudah membentuk kepribadian di kehidupan sehari-hari, mulai saat ini kita kebingungan. Setahu saya, karena mungkin pendapat pribadi, setahu saya tuh belajar intuisi sejak kelas 1 SD. Kuliah itu semuanya dengan menggunakan intuisi. Ya kan? Belajar intuisi sudah tahunan toh. Ya toh? Wong biyen kelas 4 SD wis intuisi kok. Bendikake soal ki perasaku sing bener di deh, kan gitu. Ki koyoke sing bener koyoke kan gitu. Pede banget intuisine diurek-urek. Mbok nilainya keluar jeblok abang. Diulang lagi semester selanjutnya, diulang lagi semester selanjutnya. Intuisi ini ternyata nggak pernah benar. Gitu. Tapi kita masih pede bahwa intuisi itu adalah tertinggi kan begitu. Oke. Ya, ini cek ya. Kita tidak diajarkan kolaborasi. Ini banyak praktisi pendidikan, pelaku-pelaku pendidikan kan juga mengkritik hal semacam ini. Kita adalah soal individual. Kita tidak diajarkan untuk membangun kepribadian yang kolaboratif, kepribadian yang membangun kerjasama. Kita di sini tidak menjadi sebuah penekanan. Penghargaan yang diberikan selalu cenderung bersifat individualis. Bukan penghargaan karena kemampuan kerjasama. Contoh, pada saat ujian akhir, nilai kamu bagus karena individu, kamu akan dinilai, nilaimu akan sangat bagus sekali. Tapi pada saat kamu nilainya itu hasil repean dari teman kamu akan digojlok. Padahal itu lebih bagus, itu sunatullah. Gitu. Jadi kalau ada dikasih soal, kemudian di situ tidak boleh nyontek, perjanjiannya tidak boleh lingak-lingu, sampai saking bingungnya supaya orang memiliki kepribadian individu, itu soalnya digawe papat A, B, C, D, E. Ini kan sing podo. Jangan sampai terjadi kerjasama antar siswa. Bener kan? Itu kan ingkar sunnah. Karena sunnahnya kita memang harus Suro bainahum, kerjasamah kamu dengan mereka, kan begitu, kerjasama. Jadi sejak awal pendidikan kita sudah mengarahkan untuk memiliki perilaku individual. Setelah menghadapi fakta kehidupan keluar dari sekolah, akhirnya kita kebingungan melakukan kerjasama, melakukan lobby, mencari SDM. Kita juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kan gitu. Kalau sekolah jelas, dulu kelas sebelumnya, umpamanya ini kelas 12, kalau dulu bahasa kita kelas 3 SMA atau kelas 3 SMP, kelas 9 atau kelas 12, seharusnya bisa jawab karena mata pelajaran itu diajarkan sebelumnya. Kan gitu. Kalau kehidupan, kan nggak ada pelajaran lebih dulu toh.
Gitu. Bersekolah kemudian ada guru kehidupan bisnis umpamanya begitu. Nggak ada. Kan gitu. Kertasnya kosong gitu loh. Saat kita menghadapi fakta kehidupan, banyak dari generasi di Multijos ini kebingungan apa yang harus dilakukan. Setelah tahu apa yang dilakukan, akhirnya yang bicaranya adalah seandainya, begitu loh. Maksudnya begini, dia nggak tahu apa yang dilakukan. Setelah tahu ada peluang apa yang dilakukan umpamanya bisnis, dia mengatakan seandainya, seharusnya ini yang dilakukan, tapi tidak tahu metodenya, caranya, kan gitu. Kita sering menghadapi hal-hal yang demikian. Karena memang pendidikan kita tidak mengajarkan ini. Yang ini coba di pusat kan juga mulai ngemas hal-hal semacam ini. Kalau terampil itu nggak sulit. Dari tidak bisa untuk menjadi bisa membuat jamur, tidak bisa ternak menjadi bisa ternak, itu nggak sulit. Yang sulit itu membentuk kepribadian konsisten, istiqomah, sabar, junatun, pengendalian diri, ini yang sulit. Kalau hanya sebelumnya tidak bisa membuat bata, kemudian mencetak bata, itu enggak sulit. Nanam itu enggak sulit, biji kamu letakkan di belakang. Yang sulit adalah merawat sampai berbuah, konsisten, menyiram, memupuk, mencermati, itu yang sulit. Bapak-Ibu yang berbahagia, maka di pendidikan kita, saya sudah agak melawan arus sebenarnya sejak tahun 2000 awal, sejak 2008, 2006 saya sudah sering melawan arus. Artinya soal saya nggak ambil di kabupaten atau di provinsi atau itu, saya kadang nggak ambil. Kita cenderung ingin membuat sendiri umpamanya begitu. Karena mata pelajaran kita ini supaya juga Anda tahu di sistem pendidikan kita yang juga akan kita kembangkan secara pelan, tapi sekarang juga sudah dicontoh oleh pusat. Ya. Saya sering guyoni jok dengan teman-teman di pendidikan juga saat kanjak jok-jok begitulah. Kita tuh tampaknya belajar biologi, kimia, fisika, fikih, Al-Quran, hadis, kata-kata dengan kalau ini aliyah ya. Kemudian akan tetapi pelajaran sesungguhnya itu adalah sejarah cabang matematika, sejarah cabang kimia, sejarah cabang biologi. Selama ini kan itu, sesungguhnya kita belajar sejarah. Betapa sulitnya menghafalkan sejarah. Kalau kita memahami sebuah perilaku, memahami sebuah peristiwa, mungkin memori kita bisa menangkap. Ya, karena ada unsur saraf dalam. Tapi pada saat kita berbicara memori, kita menjadi lebih berat. Ini saya kembali kepada permisalan tadi. Kenapa saya katakan bahwa inti induknya adalah sejarah, kemudian cabangnya matematika. Buktinya apa? Saat kamu dulu kita menerima soal matematika ujian akhir nasional atau ujian akhir sekolah, soal yang diberikan ke kita ini adalah untuk menjawab materi yang telah diberikan 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu atau setengah tahun yang lalu, kemudian dibuatkan soal saat ini, kita diminta menjawab. Apakah ini enggak sejarah namanya? Iya. Artinya apa?
bahwa selama ini kurikulum kita, sistem pendidikan kita itu sesungguhnya sejarah, makanya jadinya seperti sampeyan. Gak penak gurine ya. Saat kita diberi pelajaran bahwa yang disebut dengan akar tunjang itu adalah ini, yang disebut akar serabut itu adalah begini, batang itu terdiri dari ini, kortek, kulit, film, kemudian buah, ini salurannya ke sini. Itu adalah pelajaran kelas 2 SMA biologi. Kemudian kelas 3 ada ujian. Di situ ada pilihan, dari batang ini ditulis di jernih batang, dipotong, kemudian A, B, C, D, E. Mana dari yang di A, B, C, D, E itu, yang D itu disebut jawabannya A kortek, B kulit, kan begitu toh? Berarti Anda belajar biologi bohong, sesungguhnya itu Anda belajar sejarah. Makanya podo mumet gitu. Nek nilainya jeblok wajar. Wes mulai melihat kesalahannya. Tapi sekarang kamu berpikir, wah pemerintah salah tiba-tiba, kan gitu ta? Kan gitu. Ini kadang kita cenderung menyalahkan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Makanya kalau di teman-teman ustadz itu kita minta, ayo mulai workshop, mulai pelatihan, mulai berlatih membuat soal visioner. Kita tuh ingin tentram, kita ingin damai, kita ingin membangun persatuan. Faktanya kita mempertahankan jumut, kaku, beku, ini berarti bohong, kan gitu ta? Sama seperti itu. Kita ingin maju, negara atau diri kita atau keluarga kita atau komunitas kita ingin maju, ingin berkembang. Tapi faktanya setiap guru, setiap kepala sekolah ingin memajukan sekolah, bahkan memiliki kontribusi untuk memajukan bangsa. Tapi soalnya sejarah itu namanya enggak maju, namanya mundur. Enek po sing jarene maju ki mbiyen. Maju ki ndek ngarepe dhewe, kalau di belakang kita namanya mundur. Kan gitu toh. Gitu. Maka menjadi wajar saat sekarang ini banyak penduduk bumi manusia kita itu adalah memiliki tingkat kemampuan evaluasi dan koreksi orang lain yang setelah terjadi. Kan begitu. Konkretnya begini, orang itu kalau mencari kesalahan orang lain itu nggak perlu sekolah, itu wis cerdas secara otomatis. Gitu ya, nggak perlu disekolahi. Kowe iki nek pengen ngrasani, pengen ngelokne itu nggak perlu enek sekolahi. Atau ini kamu anggap peluang, kamu membuat SMK spesialisasi rasan-rasan, pasti laris. Ini pumpung sekarang ini lagi viral, yang namanya buzzer, ol-oloan, yang namanya kamu membuat narasi, kalimat atau kata bagaimana cara menjatuhkan orang lain, mengolok orang lain, strategi untuk mengolok orang lain, tapi kamu tidak diketahui kamu yang ngolok. Ini kalau kamu bisa membuat kurikulumnya, cepat kaya. Percaya. Buat po?
Ini akibat pendidikan tidak disentuh, tidak ada ruhnya. Ya, dengan ini. Saat proses pembelajaran, prosesnya dihilangkan. Saat aktivitas, prosesnya dihilangkan. Kegiatan, prosesnya dihilangkan. Padahal faktanya juga dialami, tapi nilainya dihilangkan. Kemudian akhirnya yang penting adalah hasil. Pasti terjadi carut marut. Contoh begini, proses pembelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu mengalami proses, naik kelas mengalami proses, tapi faktanya ini hanya formalitas, kan gitu. Toh akhirnya nanti saat ujian, yang takut kepala sekolahnya atau gurunya, jika nilainya jatuh, sekolahnya ikut jatuh, maka gurunya ikut mengerjakan soal, supaya siswanya ini nanti dapat menjawab, diberi jawaban dari gurunya. Akhirnya anak mengetahui, nggak usah belajar, toh nanti juga akan diberi jawaban dari gurunya. Bener? Gitu tak? Berarti banyak proses. Pada saat terjadi akumulasi kecarut-marutan pola pikir yang sudah membentuk kepribadian di kehidupan sehari-hari, mulai saat ini kita kebingungan. Kita menuduh, pemerintah kapitalis, contoh ini. Kita sering mendengar, bahkan saiki iki wong di sawah wae wis ngerti kapitalis gitu loh ya. Jadi saya karena dalam kan dekat juga dengan sawah. Wong dhuwur anu Pak Yai mare kapitalis lho Pak Yai. Wedong ya kapitalis. Batin tapi kan gitu, cek batin dhisik. Iya Pak Yai itu mereka jangan kapitalis banget itu. Segala sesuatunya itu kan perilaku Pak Yai, itu kan perilaku kapitalis itu kan menjadikan orang itu kan salah orientasi ya, saya berpikir berarti bener petani saiki wis pinter kan gitu, wis pinter. Tapi kita tidak menyadari sesungguhnya kita menuduh sana mereka kapitalis, segala sesuatu dihitung kapitalis. Petani tidak diberdayakan. Justru pemerintah kita menuduh kapitalis karena yang dihitung itu adalah terlepas petaninya nanti panen atau tidak, atau harganya jatuh atau tidak. Seperti gabah kering panen sampai jatuh, sampai harga katakanlah 32, katakanlah demikian, itu kan jatuh luar biasa, petani pasti cenderung bangkrut upama begitu ya, fakta ya kan gitu. Tapi satu sisi impor berarti ini adalah kapitalis, tapi perlu diketahui itu sesungguhnya karena bersambut. Sistem kita memang sudah membangun sebuah sistem untuk memaksa dalam perilaku kapitalis. Contoh, kita sering menuduh kapitalis, akan tapi yang sering kita tuntut, masyarakat umum menuntut, pemerintah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Bener gak? Artinya siapa yang kapitalis? Anda gitu. Gitu. Ya kalau malah ngomong ekonomi ya. Ini kan contoh gitu. Tapi sebenarnya karena sistem pendidikan. Ya.
Jadi pada saat kepribadian itu sudah terbentuk dalam perilaku kehormatan, keluhuran dan keagungan, ditempatkan pada posisi jabatan, pakaian,